Pelatih Timnas Uzbekistan U17, Islanbek Ismailov, memberikan komentar jujur jelang timnya menghadapi Timnas Indonesia U17 di laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, yakni Jumat 15 Agustus 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ismailov mengakui bahwa Uzbekistan U17 adalah tim dengan sejarah prestasi cukup baik di level usia muda. Namun kali ini, mereka datang dengan kekuatan yang belum sepenuhnya solid. Kekalahan telak 5-1 dari Timnas Mali U17 di laga perdana menjadi bukti bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami memang punya banyak track record yang baik di turnamen-turnamen internasional berskala muda, tapi tim kali ini tidak sekuat sebelumnya. Kekalahan melawan Mali U17 dengan skor 5-1 jelas menunjukkan bahwa banyak celah yang harus kami perbaiki, ucap Ismailov saat ditemui awak media usai sesi latihan resmi. Ia menambahkan, lawan berikutnya adalah Indonesia U17 yang terkenal punya kecepatan dan fisik yang sangat kuat. Secara jujur, kami ragu bisa mengalahkan mereka jika tidak tampil sempurna, ucap dia. Ismailov mengaku sudah mempelajari gaya permainan skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto melalui rekaman laga kontra Tajikistan U17 yang berakhir imbang 2-2. Menurutnya, permainan cepat, tekanan tinggi, serta transisi menyerang Indonesia menjadi kekuatan yang solid diantisipasi oleh Uzbekistan. Kecepatan permainan dan taktik mereka mirip tim Brazil. Pemain-pemain Indonesia membuat lawan kesulitan. Mereka juga bermain agresif dan tak kenal lelah, ucap dia. Meski penuh kewaspadaan, pelatih berumur 32 tahun tersebut tidak segan memberikan pujian untuk atmosfer dan penyelenggaraan Piala Kemerdekaan 2025. Ia menyebut supporter Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam mendukung tim nasional mereka. Atmosfer di stadion sungguh luar biasa. Bahkan saat kami yang bermain melawan Mali, supporter tetap memberi tepuk tangan. Saya jarang melihat hal yang seperti ini di negara lain, ucap dia. Selain euforia stadion, Ismailov juga mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Menurutnya, dari saat mendarat di bandara hingga berlatih di stadion, timnya disambut dengan senyum dan sikap ramah yang membuat mereka merasa seperti bermain di rumah sendiri. Rasanya seperti bertamu ke rumah seorang sahabat lama. Semua orang menyambut kami dengan hangat, ucap dia. Tak hanya itu, Ismailov juga turut menceritakan pengalamannya mencicipi kuliner khas Nusantara dari nasi padang, sate hingga bakso serta rendang. Hampir semua hidangan meninggalkan kesan mendalam baginya. Saya harus hati-hati kalau makan terus seperti ini, berat badan saya bisa bertambah, ucap dia sambil tertawa. Hal lain yang membuatnya terkesan adalah kemegahan masjid-masjid di Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia terlihat lebih indah dan religius dibandingkan beberapa negara mayoritas muslim lainnya termasuk negaranya sendiri. Saya berkunjung ke Masjid Raya Medan, arsitekturnya menakjubkan, saya benar-benar kagum, ucap dia. Sementara itu, kubu Timnas Indonesia U17, pelatih Nova Arianto memastikan anak asuhnya sudah melupakan hasil imbang melawan Tajikistan di laga perdana. Fokus penuh kini diarahkan untuk menghadapi Uzbekistan U17 demi meraih kemenangan perdana di turnamen ini. Kami sudah evaluasi dan memperbaiki beberapa hal, terutama penyelesaian akhir. Anak-anak dalam kondisi siap tempur, ucap Coach Nova Arianto. Sementara itu, striker andalan Garuda Muda, Mirza Filzatullah yang mencetak gol lewat tandukan spektakuler di laga pembuka, mengaku optimistis bisa kembali menyumbangkan gol di pertandingan kedua. Kami ingin memberi kebanggaan untuk supporter yang sudah datang jauh-jauh ke stadion, ucap dia. Laga antara Indonesia U17 versus Uzbekistan U17 diprediksi akan berlangsung sengit. Bagi Uzbekistan, kemenangan menjadi harga mati, sementara bagi Indonesia, 3 poin akan menjadi modal penting sebelum menatap laga pamungkas. Dengan dukungan penuh ribuan supporter, skuad Garuda Muda diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik demi memanaskan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sementara itu, performa impresif Garuda Muda di Piala Kemerdekaan 2025 menjadi sorotan media Vietnam dan juga Malaysia.
Performa solid Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang sedang berlangsung di Sumatera Utara rupanya tidak hanya menuai pujian, tetapi juga memancing komentar sinis dari media dan supporter negara tetangga. Meski skuad Garuda Muda tampil impresif dalam satu laga awal dengan permainan cepat dan agresif, nada meremehkan tetap terdengar, terutama dari Vietnam dan juga Malaysia yang selama ini menjadi rival klasik Indonesia di kawasan ASEAN ataupun Asia Tenggara. Media olahraga Vietnam Soha bahkan menulis artikel dengan nada merendahkan performa Nova Arianto. Dalam laporannya, Soha menyebut permainan Garuda Muda terlihat biasa saja dan menegaskan bahwa jika Vietnam ikut Piala Kemerdekaan 2025, mereka yakin bisa mengalahkan Indonesia U17 tanpa kesulitan berarti. Jika kami ikut, kami bisa kalahkan Timnas Indonesia U17, apalagi tim U23 senior mereka. Baru saja kami kalahkan di Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Kebanggaan mereka, GBK Jakarta, tulis Soha. Komentar tersebut sontak memancing reaksi dari para pendukung Timnas Indonesia di media sosial. Banyak yang menilai ucapan Soha menunjukkan sikap arogan dan terlalu percaya diri. Mengingat turnamen Piala Kemerdekaan 2025 menghadirkan lawan-lawan kuat dari luar Asia Tenggara seperti Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan. Kalau cuma melawan sesama tim ASEAN, mungkin mereka percaya diri, tapi di sini lawannya bukan main-main. Ini adalah para peserta Piala Dunia U17 2025 di Qatar loh, tulis seorang netizen di platform X Twitter. Sementara itu, dari Malaysia, nada nyinyir terdengar tak kalah keras. Sejumlah akun media sosial pendukung Harimau Muda Malaya kembali melontarkan komentar meremehkan pencapaian Garuda Muda. Mereka mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 tidak akan berpengaruh banyak ketika tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Timnas Indonesia hanya pelengkap di Piala Dunia U17 2025. Mereka akan jadi santapan empuk untuk Brazil, Gambia, dan Honduras, tulis salah satu akun supporter Malaysia yang cukup populer di Facebook. Komentar itu disukai ratusan pengikutnya, memicu perdebatan sengit antara fans Malaysia dan Indonesia di kolom balasan. Pernyataan tersebut jelas memanaskan atmosfer rivalitas kedua negara. Banyak supporter Garuda yang membalas dengan data dan fakta, termasuk performa positif Indonesia di ajang internasional. Dalam 2 tahun terakhir, beberapa bahkan mengingatkan bahwa Malaysia sendiri gagal lolos ke Piala Dunia U17, sehingga komentar mereka dinilai hanya untuk kecemburuan. Lebih baik fokus benahi tim sendiri daripada nyinyir, tulis salah seorang netizen asal Surabaya. Pelatih Indonesia U17 Nova Arianto memilih tidak terpancing komentar negatif itu. Menurutnya, fokus utama tim adalah memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan dan memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pemanasan skuad Garuda Muda jelang tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kami menghormati semua pendapat, tapi yang terpenting adalah kerja keras di lapangan. Turnamen ini menjadi kesempatan berharga bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan menjadi lawan-lawan dengan karakter bermain berbeda, ucap Coach Nova Arianto.